Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya mau mempresentasikan pengangkutan dengan kereta api. Perkenalkan, nama saya Zaiko Adil Kutsi, NIM 2019-230. Dan perkenalkan teman saya, Rahmi Maulatul Iza, NIM 2019-233. Di sini saya akan menjelaskan perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi lain yang ditata dalam sistem secara massal dan keunggulan tersendiri. Lebih dikembangkan, ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional sebagai penunjang pendorong dan penggerakkan pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber hukum utama dengan kereta api yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007. Sumber hukum lainnya adalah KUH Dagang, khususnya buku 1 bab 5 bagian IMII pasal 90 sampai dengan pasal 38. Pengertian dalam Undang-Undang Kereta Api. Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang api untuk penyelenggara angkutan kereta api yang disusun dalam suatu sistem. Yang kedua, kereta api di sini adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Yang ketiga, jaringan kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait dengan satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat. Yang keempat, jalur kereta api khususnya adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk mendukung kegiatannya. Yang kelima, fasilitas keselamatan. Perkeretaapian adalah perangkat bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kelangan dan keselamatan perjalanan kereta api. Yang keenam, saran kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas. Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi nasional dikelola berdasarkan asas manfaat adil dan merata, kepentingan umum, terpadu, dan percaya pada diri sendiri. Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas transparansi, asas akuntabilitas, dan asas berkelanjutan. Perkeretaapian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintahan. Dalam melakukan pembinaan perkeretaapian diarahkan untuk meningkatkan peran serta angkutan kereta api. Ketentuan mengenai pembinaan perkeretaapian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 4 sampai 34. Syarat angkutan umum meliputi hak dan kewajiban jasa dan badan penyelenggara. A. Hak pengguna jasa memperoleh layanan sesuai tingkat pelayanan. B. Kewajiban badan penyelenggara mengangkut penumpang yang memiliki karcis membayar ganti rugi. C. Memberi pelayanan kepada pengguna jasa dalam keterlambatan pemberangkatan karena ketelatan, dan D. Apabila calon pengguna jasa memiliki karcis lalu membatalkan perjalanannya, maka ketentuan berlaku sebagai yang dan dilanjutkan oleh Rahmi. Dalam menyelenggarakan pengangkutan, baik orang dan atau barang, agar selamat sampai tujuan, maka PT KAI memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti biaya yang telah dibayarkan oleh
orang yang telah membeli karcis. Yang kedua, apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi yang menggantikan biaya angkutan. Yang ketiga, penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana keretaapian. Yang terakhir, penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka, atau orang yang meninggal dunia disebabkan oleh penyelenggara perkeretaapian tersebut. Lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Wewenang dan hak penyelenggara prasarana perkeretaapian diatur dalam bagian 9 pasal 90 yang berbunyi mengatur, mengendalikan, dan menguasai perjalanan kereta api, menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila terjadi membahayakan perjalanan kereta api, melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun, mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan jalan sebidang dengan jalan, menerima pembayaran dari pengguna prasarana perkeretaapian, dan yang terakhir, menerima ganti rugi atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian. Selanjutnya, wewenang dalam pengangkutan orang diatur dalam pasal 136 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, dalam kegiatan angkutan orang, penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk memeriksa karcis, menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis, menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api, dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. Ayat 2, penyelenggara sarana prasarana kereta apian dalam keadaan tertentu dalam membatalkan perjalanan kereta api apabila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban. Slide selanjutnya. Dalam pengangkutan orang, terdapat wewenang yakni diatur dalam pasal 142 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan barang. Yang kedua, menolak barang angkutan yang tidak sesuai dengan surat barang, dan yang terakhir melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang. Ayat 2, apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api. Kali ini merupakan tarif angkutan kereta api diatur dalam pasal 151, yakni berbunyi, ayat 1-nya, tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang. Ayat 2, pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan. Nah, mengenai tarif angkutan kereta api lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun
2019 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan publik. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pengangkutan bagi penderita cacat atau disabilitas agar diberikan fasilitas khusus untuk mempermudah yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 131 yang berbunyi, ayat 1-nya, penyelenggara sarana perkeretapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat atau disabilitas, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dan ayat 2, pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipungut biaya apapun. Dalam kasus ini, fasilitas yang dimaksud adalah berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api atau penyediaan ruang untuk penempatan kursi roda atau sarana bagi orang yang diharuskan dalam posisi tidur. Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tunanetra, atau yang lain-lain. Nah, pada slide ini mengatur tentang ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 187 sampai pasal 211. Nah, slide ini nggak bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, ini juga merupakan ketentuan pidana. Sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabarakatuh.